Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di video ini kita akan melanjutkan membuat pembayaran ya. Kalau kemarin itu kita buat pendaftaran, ini kita ganti harusnya kurban show itu buat pendaftaran baru ya. Di sini nama menunya itu lebih tepatnya pendaftaran baru. Oke. Nah, kemudian kita buat di sini pembayaran. Jadi pembayaran itu sebenarnya proses edit ya. Karena kan datanya sudah ada kemudian diubah. Ya, makanya pembayaran itu sebenarnya adalah proses mengubah data dari statusnya belum lunas menjadi sudah lunas. Oke, saya langsung saja, berarti kita sekarang posisinya di kurban controller. Oke, kita berada di sini. Kemudian kita buka view-nya. View-nya ini sudah kurban peserta. Oke, ini udah benar. Berarti kita buka lagi kurban peserta controller. Ini dia. Nah, di function edit. Oke. Nah, di sini kita akan nampilin form, tapi dia berbeda nih tampilan formnya nanti. Oke, kita buat dulu nih. Kurban edit, saya paste di sini. Ini P-nya kecil sepertinya. Kurban peserta. Kemudian di sini kurban peserta. P-nya huruf kecil. Oke, kemudian nih kita buka formnya, kemudian kita Ctrl Shift S. Kita simpan dengan nama kurban form atau kurban peserta edit ya. Oke. Berarti di sini kita ganti namanya jadi kurban peserta edit. Nah, ini boleh kita buat pembayaran kurban. Nah, ini untuk rutenya dia menggunakan put ya. Bukan put, update. Kita update dengan array, kemudian kasih koma kurban peserta ID. Ini metodenya baru put. Kita simpan, kita coba refresh, lalu klik tombol editnya. Oke, ini sudah muncul. Ini kurban pesertum ya, yang kemarin nih salah saya. Ini bukan peserta tapi pesertum. Entah kenapa Laravel ngasih nama pesertum itu peserta. Nah, nih jadi saya ganti aja namanya. Oke, coba refresh. Oke, sip, udah muncul ya. Kemudian saya back dulu. Ini berarti namanya bukan edit tapi pembayaran ya. Berarti di kurban show tombol editnya kita ganti namanya jadi pembayaran iuran. Oke, sudah selesai. Boleh kita klik. Harusnya dia bawa ID ini, kemudian ada kurban ID-nya juga. Kemudian ini berarti sudah selesai. Di formnya, di form editnya itu berarti data si pesertanya itu tidak perlu kita simpan lagi nih. Jadi ini saya hapus saja. Oke. Kurban pilihannya itu sebentar. Ini ceket ini tidak perlu karena di sini kan dia mau lakukan pembayaran ya. Maka tidak perlu ceket. Kemudian ini pilihan hewannya kita biarkan saja. Nah, ini kita tidak perlu lagi kita hide. Kalau tadi kemarin kan di hide nih. Nah, ini berarti JavaScript-nya kita hapus. Oke. Jadi kita tuh buat formnya seperti ini. Nah, formnya data pembayaran tidak perlu kita kasih informasi karena udah pasti ini adalah form pembayaran. Oke, jadi seperti ini. Jadi dia masih bisa pilih kalau dia mau mengubah data hewan kurbannya ya, total pembayaran, kemudian tanggal pembayaran. Oke. Kalau sudah, harusnya ketika diklik dia akan menuju ke function update ya. Kita klik. Oke, dia menuju ke function update. Kita cek di function update. Ini dia update kurban peserta. Kita buka, ini kita ubah jadi true. Nah, kemudian baru kita lakukan validasi. Validasinya kita boleh copy paste dari store kurban peserta.
Oke, ini dia rule-nya, di copy. Oke, simpan. Oh, ini ada yang error di impor ya, ada yang belum diimpor di sini. Ctrl LTI, import validation rule. Kemudian ini total pembayarannya kita hapus titiknya. Oke, sudah selesai. Ini sudah status bayar tidak ada, karena kan kalau dia klik bayar pasti dia melakukan pembayaran gitu. Totalnya disimpan, tanggal bayar disimpan. Oke. Sebelum disimpan tuh saya dd dulu, dd request dd kurban peserta. Nah, ini sebenarnya tidak perlu apa ya, kita tuh tidak perlu ada dua. Kalau kemarin kan kita ada dua nih. Nah, ini kita injeknya cuman satu saja, karena peserta kan tidak ada hubungan lagi di sini. Ini berarti koma ID gini dia. Oke, kayaknya pesertum lagi itu masalahnya. Nah, ini nih, yang ini sepertinya ini masalahnya kurban pesertum. Oke, kita ganti nih, agak aneh nama kurban pesertum itu. Oke, sebentar. Update satu pass in. Oke, kita coba cek kurban pesertum. Kalau kurban pesertum dia tidak perlu ada ID, langsung satu saja. Nah, ini dia, ini udah dapet datanya. Oke, karena kita mau pakai model rute model binding ya. Tapi kalau kita mau pakai request, sebentar, saya lupa. Kita kan harus validasi ya. Harusnya di sini ada update kurban peserta request. Nah, ini baru namanya request saja. Nah, gini dia. Oke, sekarang saya enggak pakai model binding, saya pakai ID saja biar lebih simple. Berarti di sini sekarang kita akan lakukan query dulu ke model kurban peserta, where ID, ID. Kemudian kita tambahkan where lagi untuk memastikan kurban ID, request kurban underscore ID. Oke. Kemudian kalau sudah di dd model. Oke, kita coba cek lagi nih, simpan, kemudian coba refresh. Nah, ini kan muncul nih datanya. Udah, tinggal kita update. Untuk ngupdate-nya boleh menggunakan model update. Gini dia, request validate. Flash data sudah diupdate. Kemudian return back. Nah, di sini kita itu mau buat validasi bahwa total bayar itu tidak boleh lebih rendah atau lebih kecil daripada harga hewan kurbannya atau iuran per orangnya. Nah, iuran per orang itu kalau kita lihat adanya di model sebentar. Ini kita perlu dd ya, karena saya lupa strukturnya seperti apa. Oke, kita lihat di sini. Di sini kan ada kurban hewan ID. Nah, berarti ada kurban hewan. Oke, untuk lihat iuran pesertanya. Nah, ini iuran pesertanya. Berarti di sini iuran per orang. Udah, iuran per orang sama dengan seperti ini. Baru total bayar, baru kita buat if. Nah, if iuran per orang. Oke, kemudian kita tampilkan flash pembayaran tidak boleh kurang, kebalik kayaknya. Oh iya, betul. Pembayaran tidak boleh kurang dari iuran per orang. Oke, kalau tidak langsung di update. Di update itu model status bayar sama dengan lunas huruf kecil. Oke, kita coba nih. Kita coba dulu misalnya di sini kita ganti jadi 40.000 ya. Harusnya muncul pesan seperti ini. Kalau saya klik, oke, data berhasil di update ya. Di sini kita tampilkan nih biar kelihatan status pembayarannya ya. Di sini status model,
kemudian di sini status bayar, status underscore bayar, status pembayaran, simpan, coba kita refresh. Nah ini muncul status pembayarannya. Kita kasih H4 misalnya biar lebih jelas. Oke, jadi kalau udah disimpan muncul status pembayaran lunas. Satu lagi, kalau ini harusnya dia klik status pembayarannya belum atau belum lunas. Kita kemarin sudah buat kurban peserta tuh namanya status teks atau apa ya, saya lupa. Yang tampil di ini kurban show, nama kurban kriteria. Oh ini nih, kita buat if-nya langsung di sini ya. Nah kan kalau ini kan belum apa kan kurang jelas nih. Maka kita buat di kurban peserta di sini kita buat function namanya function udah diupdate nih, public function namanya di sini get status text misalnya, return type-nya di sini string. Oke. Ayo, bener nggak sih? Harusnya gini. Nah, gini dia. Baru kita buat jika status bayar lunas. Nah, gini. Saya mau buat seperti ini. Oke. Jadi bukan belum, tapi yang muncul tuh harusnya belum lunas gitu maksudnya. Oke, kita ganti. Oke, ini muncul belum lunas. Kemudian di sini itu seharusnya juga sama. Di kurban show, berarti di kurban show di sini harusnya kita nampilin tuh item ini ya. Oke, ini juga sama. Oke. Nah, nanti stylenya juga bisa kita buat lebih seragam ya, style ini nih. Nanti kita buat dia tidak perlu pakai if lagi di sini, tapi otomatis manggil metode saja. Oke, jadi kita udah menyelesaikan pembayaran. Kalau sudah bayar, ini harusnya tidak muncul lagi tombol ini, tombol pembayaran dan hapus ini harusnya tidak boleh lagi muncul. Berarti di sini kita buat if lagi, if item status bayar tidak sama dengan lunas, maka tampilkan ini ya, kalau tampilnya tidak lunas. Oke. Nah nih, tapi ini kan tidak bagus nih kalau tidak ada teks yang muncul ya, makanya kita buat else, berarti BIV. Nah ini else sudah lunas, simpan. Oke. Jadi seperti ini. Kalau belum lunas dia masih muncul, tapi kalau sudah lunas dia tidak muncul lagi. Oke, udah selesai untuk pembayaran. Tinggal nanti kita tambah sedikit nih yang pernak-pernik seperti ini. Harusnya ada format rupiah ya. Di bagian iuran per orang ini harusnya format rupiah. Mungkin nanti kita buat laporan. Oke, laporan peserta kurban ya. Untuk video ini saya cukupkan dulu, nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.